Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Septia Warman. NIM saya 2042031 dari Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Pembagian fungsi-fungsi pemerintahan menjadi 3, yaitu legislatif, rule making, yang kedua eksekutif, rule application, yang ketiga ada yudikatif, rule adjudication. Menurut John Locke, ada beberapa fungsi, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Menurut Montesquieu, ada 3, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Eksekutif berasal dari bahasa Latin yaitu execure, yang berarti melakukan atau melaksanakan. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden. Badan eksekutif dalam arti luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan dipilih olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara Indonesia, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan serta sebagai kepala negara. Presiden dan wakilnya menduduki jabatan maksimal 5 tahun. Namun masih dapat mencalonkan diri kembali untuk 1 masa lagi. Sistem lembaga eksekutif terbagi menjadi 2, yaitu sistem pemerintahan parlementer, kepala negara, dan kepala pemerintahan terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh Presiden. Tetapi kepala negara di sini hanya berfungsi sebagai simbol suatu negara yang berdaulat. Sedangkan yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ialah kepala pemerintahan dan kepala negara keduanya dipegang oleh Presiden. Contoh lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah menteri. Yang kedua adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif, badan legislatif atau legislator adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama yaitu parlemen, kongres, dan asambli nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan, atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan anggaran dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadang-kala menulis perjanjian dan memutuskan perang. Di negara Indonesia, lembaga legislatif adalah DPR, DPD, dan MPR. Tugas DPD. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah memiliki beberapa tugas diantaranya. 1. Mengajukan rancangan undang-undang yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Yang kedua, memberi pertimbangan kepada kepala negara yaitu presiden terkait RUU APBN. Yang ketiga, memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK. Tugas DPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa tugas, diantaranya 1. Bertugas memegang kekuasaan dalam hal pembentukan undang-undang. Yang kedua, sebagai pemberi persetujuan kepada kepala negara untuk menyatakan perang, berdamai, dan menyatakan persetujuan untuk pembuatan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden tentang pengangkatan duta serta penempatan duta negara lain, bertugas memberi amnesti serta abolisi rancangan UU APBN. Ada juga tugas MPR. MPR juga mempunyai tugas seperti DPD dan DPR. Adapun tugas MPR sesuai dengan UU Pasal 3 Ayat 1 yaitu mengubah serta menetapkan undang-undang, bertugas sebagai pelantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, bertugas dalam hal memberhentikan presiden dan wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan undang-undang. Selain tugas, MPR juga mempunyai hak, yaitu memberi usul perubahan pasal undang-undang, dapat menentukan sikap serta pilihan dalam pengambilan keputusan, berhak memilih dan dipilih, berhak membela diri, hak imunitas, protokoler, dan juga keuangan dan administrasi. Yang ketiga adalah lembaga legislatif. Sebagai negara hukum yang berhak menentukan kasus termasuk dalam kejahatan atau bukan adalah lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Dia menyampaikan secara jelas bahwa keputusan untuk menentukan kasus kejahatan ada di tangan lembaga yudikatif, bukan lembaga legislatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses perjalannya undang-undang, dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Di Indonesia, fungsi lembaga legislatif ini dijalankan oleh MA, MK, yang mana keduanya memiliki peran sebagai pengawas dan pemantau berjalannya undang-undang dan hukum yang ada di Indonesia. Contoh lembaga yudikatif ialah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini adalah kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum yang adil. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, yaitu MK. Adalah lembaga yudikatif yang memiliki wewenang sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir yang mana keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Ketiga ada Komisi Yudisial yang biasa disebut dengan KY. KY adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga juga menegakkan keluhuran, kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Ada beberapa tugas, yaitu tugas Mahkamah Agung adalah yang pertama, mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan, bertugas sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden tentang pemberian grasi dan juga rehabilitas. Yang ketiga, bertugas mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang kedua ada tugas Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, bertugas memutuskan persengketaan. Yang kedua, bertugas memutuskan pembubaran partai politik. Yang ketiga, bertugas memutuskan perselisihan dan persengketaan terkait hasil pemilu. Ketiga, tugas Komisi Yudisial. Yang pertama, bertugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Yang kedua, bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan juga perilaku hakim. Kekuasaan lembaga yudikatif Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia khususnya hukum perdata hingga kini terdapat dualisme, yaitu sistem hukum adat, suatu tata hukum yang bercorak asli Indonesia pada umumnya tidak tertulis. Yang kedua, sistem hukum Eropa Barat, Belanda yang dipengaruhi oleh hukum Romawi. Asas-asas kebebasan yudikatif adalah berpedoman pada pasal 24-25 Undang-Undang 1945 bahwa kekuasaan hakim ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas pengaruh kekuasaan dari pemerintah.